anywhere. Hello? Film ini diawali dengan sebuah mobil yang sedang membawa para wisatawan untuk berlibur di suatu tempat, di mana di salah satu para wisatawan itu ada seorang pria bernama Riley dan kekasihnya bernama Jenai. Mereka pergi ke suatu tempat untuk berlibur di sana dan menghabiskan waktu di sana untuk bersenang-senang. Banyak hal yang mereka lakukan selama di sana, mulai dari berenang di sana, mengunjungi air terjun hingga menikmati pemandangan di sekitar kota. Kemanapun mereka pergi, Riley selalu membawa kamera jadulnya untuk mengabadikan setiap momen mereka di sana dengan para turis lainnya. Kemudian keesokan harinya di suatu pagi, Riley mengajak kekasihnya sarapan pagi bersama dengan berjalan menuju kapal terdekat. Namun di sepanjang jalan kota itu mereka merasa ada yang sangat aneh, karena tidak ada satupun orang yang berjalan atau mobil yang melintas. Hanya ada mereka berdua di sana. Okay, where? Yeah, anywhere. Hello? Hal itu sungguh sangat aneh, karena seharusnya orang-orang sudah memenuhi jalan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun kali ini tidak ada satu orang pun yang memenuhi jalanan. Riley dan Jenai pun memutuskan untuk mencari orang-orang di kota, baik di tempat makan, mall, dan rumah-rumah yang mereka datangi juga tidak ada satupun selain mereka. Selain itu, mereka juga mencari dan mengelilingi seisi kota. Namun mereka masih tidak tahu kemana perginya semua orang. Jenai juga sudah mencoba menghubungi ibunya yang sudah tidak ada jawaban sama sekali. Bahkan mereka juga sudah mencoba untuk melihat berita di internet dan stasiun televisi. Namun tetap saja tidak ada petunjuk, bahkan tentang berita apa yang telah terjadi. Tidak ada aktivitas apapun di hari itu. Dalam keadaan yang seperti itu, mereka berdua tetap mencoba berpikir positif dan menganggap semua yang telah terjadi itu hanyalah mimpi buruk mereka saja. Akan tetapi itu semua benar-benar terjadi. Hanya mereka berdua yang tersisa di kota itu, atau bahkan hanya mereka berdua yang masih hidup di bumi. Mereka sangat kebingungan dikarenakan tidak ada satupun yang bisa mereka hubungi, baik itu pihak kepolisian atau bahkan keluarga mereka sendiri yang juga menghilang tanpa kabar. Setelah lelah mencari, mereka pun kembali ke rumah untuk beristirahat. Dan keesokan harinya, Jenai mulai putus asa dan mulai memikirkan cara untuk pulang ke negara asal mereka. Dan di hari itu pula Jenai dan Riley berbelanja sepuasnya, mengambil apapun yang mereka inginkan karena tidak ada seorang pun di kota itu, melainkan mereka berdua. Setelah itu mereka pindah di sebuah rumah untuk tinggal di sana selama mungkin. Mereka berdua memulai hari dengan bersenang-senang menjalani hidup seperti biasa dan mencoba melupakan apapun yang telah terjadi. Kemudian suatu hari mereka pergi ke sebuah pegunungan untuk menenangkan diri. Dan tidak lupa Riley selalu mengambil foto dengan kamera jadulnya. Riley dan Jenai pun setiap hari terus bersenang-senang. Sampai suatu saat Riley kurang berhati-hati sehingga membuat Riley pun terjatuh dan terluka. Hal itu pun sempat membuat Jenai kesal kepadanya dan meminta Riley untuk lebih berhati-hati serta menghindari hal apapun yang dapat melukai mereka. Sebab bagaimanapun mereka hanya berdua di kota itu dan tidak ada satu orang pun yang dapat membantunya. Saat itu juga Riley langsung meminta maaf atas kecerobohannya dan akan lebih berhati-hati lagi. I'm gonna be more careful, I promise.
We were only supposed to be gone 5 days. Hari-hari yang mereka lalui selalu sama setiap harinya dan lama-kelamaan mereka juga mulai merasa bosan. Persediaan air bersih dan makanan juga lama-kelamaan sudah mulai kadaluarsa. Dan itu pun menjadi masalah baru bagi mereka. Selanjutnya, karena selama ini mereka terlalu banyak menghabiskan waktu hanya untuk bersenang-senang, tanpa memikirkan nasib mereka selanjutnya. Namun hal lain apalagi yang mampu membuat mereka bertahan hidup di dunia yang sudah kosong, tanpa ada manusia lain di sekitar mereka selain bersenang-senang. Akan tetapi rasa bosan itu selalu menghampiri mereka setiap saat. Walau bagaimanapun mereka mencoba tidak memikirkannya. Dan setiap harinya Riley mengambil foto dengan kamera miliknya. Sementara Jenai menghabiskan waktu di alam terbuka bersama hewan-hewan yang ada di sekitarnya untuk menghilangkan rasa bosan. Selain itu, ia juga mengajak Riley kekasihnya ke suatu tempat. Dan tak lupa Riley mengambil foto dengan kameranya. Kemudian suatu hari mereka memutuskan untuk pergi ke suatu tempat baru dengan suasana yang baru untuk menghilangkan rasa bosan mereka selama ini yang sudah hidup berdua di dunia yang kosong tanpa ada manusia yang bisa diajak berbicara. Setelah berjam-jam perjalanan, sampailah mereka di sebuah rumah yang berada tepat di tepi danau. Tempat itu sangat sempurna bagi mereka berdua untuk menenangkan pikirannya. Namun tanpa disangka-sangka mereka bertemu dengan pria parubaya yang bernama Neil yang sedang mencari kayu bakar. Tentu saja setelah hidup berdua tanpa ada manusia lain. Sir? Sir? We have some water. Yes, of course. Can you get him water, please? Do you have any food? Thank you. Akhirnya mereka bisa bertemu manusia lain yang masih hidup. Ternyata rumah itu milik Niels dan keluarganya yang sudah lama meninggal dunia. Selain itu, mereka juga berbincang tentang apa yang sudah terjadi dan merasa sangat senang bahwa masih ada manusia lainnya. Kemudian di malam harinya, Niels dan Jenny membicarakan tentang diri mereka satu sama lain. Yang ternyata Neil sudah mengetahui bahwa semua orang telah menghilang saat mereka berada di kota. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumahnya di tepi danau agar ia bisa menghabiskan sisa hidupnya di sana. Karena ia sudah lama hidup sendirian tanpa istri dan anaknya. Kemudian keesokan harinya dengan sangat berat hati, Ray mengatakan kepada Jenny bahwa Niels, orang yang mereka temukan kemarin, telah meninggal dunia akibat sakit parah yang dideritanya selama ini. Setelah Neil meninggal, Jenny merasa bahwa masih ada manusia lain yang hidup di luar sana dan mereka harus segera mencarinya. Sambil menguburkan jasad Neil, Ray mengatakan bahwa selama ini mereka juga sudah mencari. Akan tetapi mereka tidak menemukan manusia lain seperti Neil. Namun Jenny tetap bersikeras untuk mencari manusia lain yang masih hidup, bagaimanapun caranya. Karena ia merasa bahwa yang mereka alami selama ini tidak masuk akal sama sekali. Ray juga merasa bahwa seiring berjalannya waktu, pikiran kekasihnya itu mulai berubah, tak seperti Jenai yang ia kenal. Ray juga sudah mencoba menenangkan hati kekasihnya itu dengan mengatakan bahwa mereka bisa menjalani itu semua bersama-sama. Namun tetap saja, semua perkataannya tidak akan merubah apapun. Bahkan sudah tak ada lagi senyum dari wajah cantik kekasihnya itu. Walaupun Riley mencoba untuk memberikan senyum di wajah cantik kekasihnya seperti dahulu, hingga suatu hari Jenai mendapatkan email dari seseorang. Lalu ia membuka email itu, dan ternyata email yang ia dapat berasal dari Riley, sehingga membuat harapannya kembali pupus.
dan hanya bisa pasrah untuk tetap menjalani hidupnya. Kemudian di suatu pagi, Riley mencari Jenai yang sudah tidak ada di rumah. Yang ia temukan hanya foto-foto dari hasil kameranya yang menunjukkan wajah Jenai yang mulai kehilangan senyumnya. Riley pun mulai menyadari sesuatu dan langsung mencari kekasihnya itu di berbagai tempat yang pernah mereka kunjungi. Namun ia tak berhasil menemukannya, hingga ia pergi ke sebuah pegunungan. Secara mengejutkan, Ray menemukan kekasihnya sudah tak sadarkan diri. Ternyata kekasihnya itu tenggelam di sungai. Tentu saja itu membuatnya sedih dan gelisah, karena hanya Jenai yang ia miliki di dunia yang kosong ini. Setelah mengetahui kekasihnya telah meninggal dunia, ia juga sempat ingin bunuh diri. Akan tetapi Riley mengurungkan niatnya. Lalu ia memutuskan untuk berjalan kaki dan kembali ke rumahnya, meninggalkan jasad kekasihnya begitu saja di sana. Kini hanya tersisa ia seorang diri di muka bumi yang masih hidup, karena mungkin sudah tidak ada manusia yang tersisa satupun yang hidup di bumi selain dirinya. Dan kemudian film pun berakhir. Dari film ini kita belajar bahwa manusia tidak akan pernah bisa tanpa manusia lain. Maka dari itu hargai dan belajarlah bersosialisasi dengan baik sesama manusia lain. Manusia tidak akan sama dengan komputer. Komputer bisa melakukan hal yang sama berulang kali, tapi tidak dengan manusia. Manusia makhluk yang cepat sekali merasa bosan dan gemar hal-hal baru. Maka dari itu rotasi ini saling membutuhkan. Menurut kalian, apa yang terjadi pada semua orang yang menghilang di dunia? Dan apakah ini bisa terjadi di dunia nyata? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. By the way, terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita dari film ini. Dan sekian dulu dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.